رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي. Insyaallah, amin. Yang bahasa Arabnya bagus, tapi dia ingin tetap di sini karena emaknya tidak mengizinkan, karena ayahnya sayang. Tak usah jauh-jauh, takut mati. Jangan cemas, dia akan sekolah di sini. Di mana? Sekolah Tinggi Agama Islam Takengon. Ada? Dari mana Ustaz tahu? Dosennya adik saya waktu di Mesir, di Maroko. Namanya Ustadz Irwansyah, LCMA. Sama-sama LCMA dari Maroko. Di mana Maroko itu Pak Ustadz? Dekat dari Maroke. Tak ada hubungan dengan Maroke. Kami kuliah di Maroko jauh. Untuk apa Ustadz sekolah jauh-jauh ke Maroko? Kenapa tidak di Riau saja? Kenapa tidak di Jakarta saja? Kuliah di Jakarta satu semester 5 juta, sidang terbuka 5 juta, sidang seputar-putar tutup 15 juta, buka tutup 25 juta. Duit tak ada, tapi alhamdulillah anak-anak Aceh Tengah, anak-anak Takengon akan dikirim. Duitnya dari mana? APBD. Betul? Siapa yang mau ngasih APBD? Pak Bupati tak ada berjanji. APBD bisa keluar melalui apa? Melalui perda, peraturan daerah. Betul? Peraturan daerah siapa yang buat? Anggota DPR. Anggota DPR siapa yang milih? Nih, ibu-ibu siap memilih anggota DPR yang mengirim anak, setuju mengirim anak, menyekolahkan anak-anak kita hafal Quran di Bogor, buka pesantren di Takengon, dikirim ke Al-Azhar Kairo, disekolahkan di Sekolah Tinggi Agama Islam. Mereka inilah yang akan menjaga negeri ini dari narkoba, betul? Dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kenapa itu ribut? Tak dapat sembako. Mengumpulkan orang sebanyak ini sampai penuh tanah lapang, ini bukan senang. Kalau tak percaya Bapak Ibu, bagaimana susahnya mengumpulkan orang di zaman sekarang, mengumpulkan orang di tanah lapang. Tanya caleg-caleg. Susah mengumpulkan orang. Sudah dikasih sembako, tak juga datang. Dikasih amplop duit, tak juga datang. Tapi siang ini, tolong jawab dengan jujur. Siap? Saya mau tanya, ini dipaksa Pak Bupati atau rela, sukarela datang? Jangan ada dusta di antara kita. Saya sangka datang ramai begini karena takut sama Pak Bupati. Mohon maaf, Ustadz Somad ini suuzan, Ustadz Somad ini pendatang. Saya bertanya begini, bukan saya orang luar yang datang ke Gayo. Saya sudah resmi dapat KTP sebesar ini, menjadi anggota masyarakat Gayo. Pakaiannya sudah, KTP-nya sudah, tinggal belajar bahasa Gayo aja sikit-sikit lagi. Tapi insya Allah minum kopi Gayo 2 bulan ini lancar. Kok Ustadz bisa minum kopi Gayo 2 bulan, dikasih Pak Bupati 1 kardus besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini cantik. Saya sudah menengok dengan mata kepala. Ini orang Gayo adalah para bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Negerinya indah, minumannya sedap, makanannya. Tinggal lagi bersyukur pada Allah. Abdul Somad, jangan kau ragu pada orang Gayo. Bagaimana mereka bersyukur pada Allah. Hujan lebat mereka datang. Walaupun hujan mereka dengar pengajian. Apalagi yang kau ragukan? Tak ragu sikit pun. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik. Yang aku ragukan adalah anak-anak kita dirusak oleh warnet. Betul?
Anak-anak kita dirusak oleh TV, anak kita dirusak oleh YouTube. Kalau gitu YouTube kita haramkan saja. Jangan, karena jamaah tahu Ustaz Somad dari YouTube. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI rela basah di siang ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Tadi ada yang sudah ada di lapangan ini sejak jam 11 tadi. Betul? Kalau jam 11 di sini, sholat Jumatnya di mana? Yang perempuan, yang laki-laki sholat Jumat penuh. Ustaz Somad, saya lahir di Takengon, besar di Takengon, baru ini menengok masjid agung kami seramai ini Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini bukan siapa-siapa, bukan hamba Allah, bukan manusia. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini adalah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa tak ditahan hujan? Kenapa tak pakai pawang? Kenapa tak diberhentikan hujan? Orang Gayo, orang Takengon tak mau pakai pawang, karena pawang minta pada jin, jin minta pada setan. Orang Takengon hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betul. La ilaha illallah. Orang Takengon mau menunjukkan kami tidak meminta kepada selain Allah, kami tak minta tolong kepada selain Allah. Mau hujan, hujanlah, kami tetap datang, kami tetap mendengar ceramah, karena kami inginkan hanya balasan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz enak ngomong gitu, Ustaz kan di bawah tenda. Saya ceramah singkat saja. Biasanya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena hujan, saya tengok dulu. Kalau nampak saya ada beberapa payung bergerak, langsung saya tutup, berhenti. Saya ceramah, tulis ada pertanyaan di kertas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sudah saya kantongi. Tadi ada sudah hilang pula pertanyaan. Nah, ini ada di kertas. Nanti saya jawab. 3 isi ceramah. Pertama, tausiah. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga Aceh Tengah, semoga Takengon menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya ada 3. Yang pertama, akidahnya harus benar. La ilaha illallah. Jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke keris, jangan minta ke pedang, jangan minta ke tombak, jangan minta ke sungai, jangan minta ke hantu, jangan minta ke setan. Ada hantu yang tinggi, namanya begu ganjang. Ada hantu yang pendek, gundul, namanya tuyul. Ada hantu yang naik motor, namanya Harley Davidson, nama hantunya Dracula. Ada yang melompat-lompat aja, hantu Cina. Ada yang melompat pun tak sanggup, suster ngesot. Ada yang mulutnya melobang, sundel bolong. Insya Allah kita semua sudah selamat dari itu semua. Iza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah. Tidak ada lagi di Takengon satupun yang menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah. Ini masih ada anak muda tidak jadi nikah hanya gara-gara beda bintang. Mohon maaf Adinda, aku tak jadi meminang engkau karena bintangku Taurus, bintang kau Pisces. Taurus kambing, Pisces ikan. Taurus tak mau nikah sama ikan, takut gembung masuk angin. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan menyembah setan, tinggalkan menyembah hantu, tinggalkan menyembah pokok kayu. Tadi sudah kau katakan, angkat 2 tangan, Allah Akbar. Yang lajang-lajang, yang belum laku, yang belum nikah, jangan ke dukun, jangan minta. Apa kata dukun? Pergi engkau cari 7 bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga ros,
bunga yasmin, bunga kemboja, bunga apa lagi? Bunga tai ayam. Lalu di blender, habis itu dibaca mantra-mantra, dibaca, diminum. Nanti kalau kau minum 7 bunga ini, mandi di 7 sumur, mandi di 7 air, insya Allah kau cepat laku, wajahmu akan merah. Begitu selesai diminum, muka pun merah. Kata dokter puskesmas, kena alergi bunga. Jangan lagi. Kalau mau minta solat sunat hajat 2 rakaat, usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Datang baik, alhamdulillah. Datang anak gadis, alhamdulillah. Datang janda, kenapa ketawa? Alhamdulillah juga lah. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan yang pertama, perbaiki akidah, masukkan anak ke pesantren di Bogor. Pesantren Hidayatullah namanya. Apa namanya? Hidayatullah di Bogor. Pimpinannya Ustadz Hanafi namanya. Orang mana? Orang Takengon. Hadir, ikut Ustadz Hanafi tadi. Mana? Berdiri dulu Ustadz Hanafi. Ada orang Takengon mau menengok orang Takengon. Sesama orang Takengon dilarang saling menengok. Asli orang Takengon belajar Al-Quran, lalu kemudian buka pesantren. Udah, duduk Ustaz. Takutnya tak disuruh duduk, Ustaz segan. Yang di belakang jangan ribut, dengar aja baik-baik. Insya Allah yang duduk di atas pagar, hati-hati jatuh nak. Aku bangga menengok kalian anak muda. Anak muda mendengar pengajian, itu yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam 20 tahun. Oh, yang pakai peci itu akan menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos Dinas Pendapatan Daerah. Insya Allah mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ustadz Somad, waktu Ustadz ceramah dulu di Takengon 20 tahun yang lalu, aku di pagar mendengarkan ceramah Ustadz. Anak muda sibuk pacaran, anak yang lain sibuk di warnet, anak yang lain sibuk main narkoba, anak yang lain pakai lem kambing. Tapi ada anak muda di Takengon mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih syababal muslimin, jaga anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Ustadz Somad, saya tak sanggup mengirim anak saya ke Hidayatullah Bogor. Jauh Pak Ustaz, tiketnya mahal Pak Ustaz. Tidak usah kirim anak jauh-jauh. Ternyata di Takengon, di Aceh Tengah sudah ada pondok pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Maqaman Mahmuda. Maqaman Mahmuda. Apa arti maqam? Kuburan. Maqam bukan kubur. Maqam artinya kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Maqaman Mahmuda, kedudukan yang terpuji. Masukkan anakmu ke pesantren, insya Allah Allah akan tempatkan dia di tempat yang terpuji. Ustaz, saya tak punya suami, tak ada uang untuk menyekolahkan anak saya. Tidak ada alasan anak yatim untuk tidak sekolah. Baru hari ini saya tahu Pak Bupati tak pernah cerita. Rupanya abang Pak Bupati cerita, Ustadz Somad, Pak Bupati dulu umur 3 tahun ditinggalkan ayah kami, sedangkan saya umur 5 tahun. Abang Pak Bupati umur 5 tahun, Pak Bupati umur 3 tahun. Tidak ada ayah, bisa sekolah, bisa berhasil. Jadi yang membesarkan bapak berdua siapa? Emak kami. Itulah tadi yang jumpa, hampir 100 tahun umurnya, matanya masih terang, badannya masih sehat, berfoto dengan saya. Apa kata saya tadi? Mak, doakan saya supaya saya sehat, minta doa kepada orang tua. Jangan takut pada tak ada, jangan cemas pada kesusahan, jangan putus harap pada kuasa Allah. Bisa menyekolahkan ibu-ibu yang ditinggal suami, yang tak ada suami, yang dalam keadaan susah membesarkan anak, datang ke Pak Bupati, datang ke abang Pak Bupati, datang ke emak Pak Bupati, tanya bagaimana membesarkan anak. Yang ada suami tapi jarang pulang, Bang Taib namanya.
maka jaga anak-anakmu. Malu kalian, suaminya hidup, istrinya ada, suaminya sehat, bininya segar bugar, tapi anak pecandu narkoba, anak pezina, anak tak sekolah. Anak kamu berapa? 2 orang. Jadi orang dua-duanya, satu setan, satu hantu. Malu, tapi ada ibu yang suaminya meninggal, yatim, bisa menyekolahkan, berhasil anak, bukan 2 orang, bukan 5 orang, 7 orang. Ini pelajaran berharga bagi kita. Abdul Somad tidak bercerita panjang lebar. Yang pertama, kuatkan akidah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidahnya sudah baik, perbaiki ibadah. Ibadah apa? Salat berjamaah. Alhamdulillah, tadi salat Jumatnya ramai. Tapi salat Jumat ramai itu biasa. Salat Jumat ramai itu tak ada yang luar biasa. Kalau mau menengok pengajian ini berhasil atau tidak, tengok besok salat subuh. Tengok besok salat subuh. Kalau salat subuh ramai, tolong Bapak Ibu besok ambil foto di masjid-masjid. Salat subuh setelah pengajian Ustadz Somad. Kalau pemain inti tetap bertahan, gagal ceramah kita. Tapi kalau pemain besok bertambah, ada pemain naturalisasi, insya Allah berhasil. Standar pengajian berhasil, bukan ramai di tanah lapang. Standar berhasil pengajian, bukan ramai. Tapi ini sudah syukur luar biasa. Hanya Allah yang membalas Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas sampai ke belakang? Soalnya banyak yang bertahan di belakang tidak bubar, bukan karena suara jelas, karena tak bisa keluar, terjepit. Tapi insya Allah basah-basahnya pun bernilai ibadah insya Allah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Insya Allah yang selama ini rezekinya susah, sulit, balik dari pengajian ini mudahkan rezekinya ya Allah. Yang selama ini suaminya belum sembahyang, mudah-mudahan selesai ini suaminya rajin sholat berjamaah. Yang selama ini masih lajang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang sudah nikah belum punya anak, didapatkanlah hendaknya anak para penghafal Al-Quran insyaAllah. Ustaz Somad, saya belum menikah Pak Ustaz. Umur berapa? 40 tahun. Kenapa kau tak nikah? Saya takut sama perempuan Pak Ustaz. Apa kau takutkan perempuan? Apakah ibu ini seram-seram? Tidak, baik-baik ini semua. Yang penting kau luruskan niat, banyak ibadah, berdoa kepada Allah, akidahnya sudah baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Salat sudah apa belum? Sudah. Puasa jangan sampai tinggal. Puasa, ibu-ibu kemarin tinggal puasanya 90 hari. Betul? Banyak yang tak ngaku. 90 hari puasa ibu tinggal. 30 hari waktu mengandung anak, 30 hari waktu menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Hutang ibu 90 hari. Hai anak-anak, untuk satu anak emak kalian punya hutang 90 hari. Bayar. Bagaimana cara membayarnya? Puasa sunat Senin Kamis dengan niat puasa qadha, bukan kata. Qadha. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad, habis Ahad hari Senin, hari Senin malamnya niat. Aku niat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari. Setahun ibu puasa sunat, maka lunas hutang satu anak. Suami-suami, bangunkan nanti malam istrimu, suruh puasa sunat. Ibu puasa sunat bagus, uang belanja berkurang, badan bisa ramping.
Banyak orang menduga saya ramping karena banyak puasa sunat. Tidak. Sampai hari ini kerja saya makan. Dikasih kepiting, lewat. Dikasih tadi ikan apa namanya tadi, ikan kecil? Masya Allah, sedapnya luar biasa. Ustaz, udah ada pantangan Pak Ustaz? Ada. Apa pantangannya? Satu, pantang dekat. Asal dekat, habis. Makanya saya senang betul makan dekat orang yang mau makan udang, kolesterol. Mau makan cola, diabetes. Mau makan sop, jantung corona, mati adalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyehatkan badan, banyak-banyak puasa sunnah. Salat sudah, puasa sudah, zakat, bayar zakat. Bayar zakat. Jangan sempat lupa bayar zakat. Kalau di sana bayar zakatnya ke badan amil zakat. Tapi di Takengon, di Aceh Tengah, bayar zakat ke Baitul Mal. Tempat salat Baitullah, tempat bayar zakat Baitul Mal. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atus, bayar zakat. Saya tidak mau menanya-nanya Pak Bupati. Pak Bupati, berapa zakat Aceh Tengah? Saya tak mau tanya. Saya tak mau tahu. Saya tak mau mendikte. Yang jelas bayar zakat. Yang tak bayar zakat, nah, itu nampaknya minta zakat tuh. Dari suaranya. Mereka minta bapak ibu yang di depan duduk. Yang di depan tak bisa duduk karena tak ada alas. Akhirnya yang depan tak mau duduk, yang belakang tetap ribut. Saya pun tak tahu apa yang mau disampaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa sudah, salat sudah, zakat sudah, haji, kenapa kau belum haji? Insya Allah kalau niatmu baik, kau tanam kopi, begitu memetik kopi, apa niatnya? Mau pergi haji, 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 mau pergi haji. Insya Allah berangkat haji karena kopi terbaik di dunia, kopi kayu, insya Allah. Amin. Sekarang banyak orang tak berangkat haji padahal duitnya banyak. Kenapa? Karena waktu menanamnya niatnya kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Sekarang saya tanya dengan bapak, jawab dengan jujur, apakah salah kawin lagi? Sekarang saya tanya sama ibu, apakah salah kawin lagi? Tidak, kata dia. Sudah, setuju dah, mainkan. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kata Nabi, di antara doa yang makbul, doa waktu tahajud malam, doa antara azan dan iqamat, doa ketika sedang perang, dan ada satu yang paling menakutkan ibu-ibu, doa ketika sedang hujan. Nah, itu tadi banyak yang mengaminkan itu. Insya Allah rezekinya bertambah, dia tidak pikir macam-macam, tapi dipakainya berangkat haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Ya Allah, murahkan rezeki kami di Aceh Tengah, murahkan rezeki kami di Takengon, sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah, insyaAllah. Amin. Tapi jangan lupa sedekah tetap. Tolong saudara kita yang ada di Sigi, di Donggala, di Palu. Saya ke Aceh ini tidak singgah ke Riau. Dari Palu langsung ke Jakarta, langsung ke Aceh. Dari Palu langsung. Makanya pakaian ini dikasih pakai pakaian kayu. Karena pakaian dari Palu sudah banyak kotor. Kasih pakaian kayu. Apa maknanya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu, rumah-rumah rata dengan tanah. Berapa luasnya? 40 hektar. Lama saya tegak berdiri. Rumah yang megah, mewah. Jangankan tiangnya, atapnya pun tak nampak. 40 hektar rata dengan tanah. Tinggal 4 batang pokok kelapa. Itu pun bersengketa. Kata yang punya tanah, ini kelapaku. Kata yang punya kelapa, ini kelapaku. Kata yang punya tanah, tidak, karena kelapa ini sudah pindah. Sampai sekarang belum selesai pokok kelapanya.
Saya pun waktu ditanya bingung, Ustaz, ini pohon kelapa siapa? Yang nanam siapa? Saya. Tanahnya di mana? Sana. Waktu terjadi likuifaksi namanya, mengalir macam di blender, tepung, telur ayam, mentega.